Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube gua. Jadi video kali ini gue pengen membahas beberapa komentar dari teman-teman yang menarik ya, menarik perhatian gua dan kayaknya oke nih kita bahas ya. Jadi ini ada salah satu komentar dari teman-teman yang tentang konten gue tentang Frigo ya. Situ dia bilang bahas kelemahan Frigo, vampir oli, blok silinder, dihasil rawan lecet. Perhatikan filter udara, ini yang sama pentingnya sama oli. Oli jangan terlalu encer. Ingat juga kelistrikan. Serta krok asdratnya rawan dol. Kelemahan Frigo ini dari sisi durability-nya loh. Honda minim fitur tapi perawatan rusaknya pun gak se-effort Yamaha. Kalau nggak percaya, tanya aja mekanik-mekanik kalau urusan mesin pasti gedek-gedek nanganin Yamaha. Oke, di sini gue pengen coba membahas satu persatu ya, karena ini panjang banget ya. Gue pengen headline dulu nih, yang masalah kalau nggak percaya tanya aja mekanik-mekanik kalau urusan mesin pasti gedek-gedek nanganin Yamaha. Ini mekanik apa dulu? Kalau gue nanyanya ke mekanik Honda ya jelas ya, karena dia pasti fokusnya di Honda kan. Kalau gue nanya ke mekanik Yamaha ya agak nggak mungkin juga karena ya udah makanan sehari-hari mereka ya. Jadi mesin Yamaha ya pasti makanan sehari-hari mereka dan mereka udah dalam tanda kutip itu udah melewati latihan ya berdasarkan SOP dari bengkel resminya dari Yamaha-nya. Jadi ya nggak mungkin gedek gitu kalau menurut gue lah ya. Nah terus next gue akan coba bahas dari Honda minim fitur tapi perawatan rusaknya pun nggak se-effort Yamaha. Oke. Di sini sebelumnya gue tuh dulu sempat punya banyak motor Honda. Banyak. Jadi pada tahun 2010 gue punya Vario Techno. Iya ya, Vario Techno itu 2010 ya kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya Vario Techno ya, tahu ya. Yang desainnya itu udah agak mulai lebih sporty gitu. Yang cc-nya masih 110. Kemudian tahun 2012 itu gue punya Vario 125 yang Gen 1. Terus gue juga punya Honda Beat tahun 2016. Gue juga punya Honda Beat tahun 2003 dan masih ada sampai sekarang. Dari motor-motor Honda gue itu bisa dibilang ya kalau kerusakannya parah sama aja gitu dibandingkan Yamaha. Dan gue juga sempat punya Yamaha, bahkan juga cukup banyak. Gue punya waktu itu Jupiter MX tahun 2009. Terus gue juga punya Yamaha Soul GT, punya Yamaha Mio GT. Terus sekarang gue punya Yamaha Frigo, punya Fazio, punya Villano. Jadi bisa dibilang yang dulu-dulu pun ya, kalau ada kerusakan atau ada hal-hal lainnya selama di bengkel resmi ya, ini gue akan bilang di bengkel resmi ya itu nggak ada masalah gitu loh. Ya sama-sama aja gitu effortnya, nggak yang gimana-gimana banget, enggak gitu. Bahkan dulu gue pernah punya si Vario 125 yang tahun 2012 itu sempat dipinjam sama teman gue. Dia jatuh, stangnya bengkok, jadi bener bengkok banget gitu. Well itu maksudnya kalau dari penuturan teman gue sih katanya jatuhnya biasa aja tapi kok bisa sebengkok itu gitu stangnya. Itu effort yang gue lakukan waktu itu pas ngebenerin ya, itu baru berapa bulan, 2 bulan kayaknya, 2 bulan dari baru. Yang gue lakukan apa effortnya sama aja, bawa ke bengkel terus habis itu ngeluarin uangnya juga lebih banyak karena bengkok ya. Kemudian juga nunggu barangnya juga lama, ada kali waktu itu seminggu 2 mingguan lah, sekitar segituan. Jadi kalau bicara masalah effort sebenarnya sama aja kalau memang kerusakannya juga parah gitu. Tapi sekali lagi selama di bengkel resmi ya, kalau misalkan lu bilang di bengkel normal gitu ya, bengkel yang ya maksudnya yang bukan resmi lah, ya itu balik lagi tergantung si bengkel itu dia lebih sering nanganin motor apa, pasti dia akan lebih sering juga atau lebih banyak juga stok part-part dari motor yang paling sering dia tanganin gitu ya. Jadi kalau misalnya bicaranya ke bengkel resmi sih, sepengalaman gua sejauh ini gak ada masalah gitu, sama aja gitu, mirip-mirip lah effortnya, gak ada perbedaan. Dari segi biaya pun ya sama gitu kalau misalnya kerusakannya parah gitu ya. Kemudian dari kelistrikan, nah balik lagi untuk Frigo. Pada saat servis terakhir kemarin gua di bulan Agustus, kelistrikan gue nggak ada masalah sama sekali sejauh ini ya. Motor gue Frigo itu dari bulan apa ya gue lupa, pokoknya sejauh ini tuh total udah 5 bulanan dari baru ya. Nah sejauh ini kelistrikannya nggak ada masalah, aman.
bahkan hasil dari analisa dari Yamaha ya. Jadi kan kalau misalkan servis di bengkel resmi Yamaha tuh suka ada hasil analisanya lah di kertas gitu, kertas. Dan gue kayaknya pernah upload juga nih di video yang mana, gue agak lupa, kalian bisa cek sendiri. Itu semua hasil dari analisa terkait motor gue itu aman, nggak ada masalah ya. Gue juga mikir apa karena baru kali ya, dan memang kalau baru nggak mungkin lah ada masalah gitu. Tapi sejauh ini nggak ada masalah. Kemudian dari masalah oli jangan terlalu encer. Nah kalau untuk oli, sejauh ini gue selalu pakai oli dari Yamaha, karena memang pertama motor gue juga baru 5 bulan, gue baru 2 kali ganti oli. Berarti pertama servis, yang servis gratis, terus yang kedua kemarin di bulan Agustus itu gue ganti. Nah gue ganti oli pun gue sesuai dengan keterangan yang ada di buku servisnya. Jadi kalau nggak salah waktu itu di servis kedua ya, bulan keberapa ya, bulan ketiga atau bulan keberapa, atau kilometer berapa gitu, pokoknya yang dicapai terlebih dahulu aja. Nah gue selalu ngikutin dari anjuran itu sejauh ini. Jadi kalau untuk olinya gue serahkan juga langsung aja dari oli Yamaha gitu ya. Dan gue selalu bilang ke mekaniknya, pokoknya saya pengen bawaannya aja gitu. Kalau misalkan ganti oli ya sesuai aja dari awal, oli Yamaha pakai yang kekentalannya berapa ya pakai aja yang itu gitu. Itu jadi nggak ada sama sekali gue otak-atik ya. Dan sejauh ini aman olinya. Terus vampir oli, nah untuk vampir oli juga sama. Waktu pas gue servis yang kedua, gue juga nanya ke mekaniknya dan dia bilang nggak ada masalah. Untuk ini kasusnya di motor gue ya, sejauh ini nggak ada masalah sama sekali. Terus kalau untuk block cylinder memang gue nggak nanya, karena ini gue juga baru tahu nih dari yang komen ini ya. Itu gue nggak ada nanya, tapi ya hasil dari analisa terakhir sih fine aja, motor gue nggak ada kerusakan yang berarti atau apapun lah. Dan terakhir nih dari filter udara. Nah kalau filter udara ini kemarin gue ganti di servis kedua. Jadi memang pada saat servis kedua itu mekaniknya itu nyamperin ke gue ya, terus sambil bawa filter udaranya, bilang ini filter udaranya udah kotor, udah kayak gini, kira-kira gimana, mau diganti apa enggak. Nah pada saat itu dengan pemikiran awam gue tanya ke mekaniknya, kalau misalkan gue nggak ganti nanti dampaknya apa. Gue agak lupa sih waktu itu dia bilang apa ya, tapi intinya tuh akan mempengaruhi apa gitu ya, gue lupa lah. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat kata dia itu masih aman. Nah, cuman pada saat itu karena ya kebetulan uang gue juga ada ya untuk ganti itu, ya udah akhirnya gue putusin untuk ganti aja. Jadi intinya gue pengen merawat si Frigo ini bener-bener dari nol, gue rawat banget. Jadi bukan cuma sekedar pakai gitu, dan rawatnya kemudian ya pokoknya servis semua segala macam itu harus tepat waktu gitu. Jadi untuk komentar yang ini ya, sejauh ini tuh fine aja, aman aja semua, nggak ada masalah. Cuman kalau untuk yang di hasil silinder gue nggak tahu ya, karena gue nggak sempat nanya juga. Tapi ya hasil analisa untuk motor gue sih aman. Itu ya dari @salam_chill. Kemudian dari ini ada juga nih Yusuf Supriyadi 2660. Bang, tadinya saya kepincut sama Frigo, tapi setelah lihat konten YouTube sebelah tentang kesalahan atau kekurangan fatal Yamaha ada pada blok silinder di hasil dai aluminium silikon. Oh ini hampir sama ya di hasilnya. Bukan baja seperti Honda atau Suzuki, dan itu penyebab vampir oli dan loss kompresi lebih cepat. Perbaikan pun sulit karena tidak bisa di quarter. Apa ini quarter? Dalam kurung kata abang bengkel ya. Oke. Nah kalau balik lagi ya, kalau vampir oli untuk motor gua aman, gak ada masalah. Tapi kalau untuk blok silinder gue memang gak sempat nanya. Mungkin nanti ya di next service gue akan coba tanya nih ke mekaniknya. Tapi di sini gue pengen menggarisbawahi kata abang bengkel ya. Abang bengkel nih abang bengkel mana dulu? Karena gini loh, menurut gue ya sekali lagi, semua mekanik di dealer resmi ya, di bengkel resmi, kayak misalkan mekanik di Honda, kemudian mekanik di Yamaha, Suzuki, pasti mereka itu udah melewati pelatihan dulu sebelum mereka bisa bekerja di situ. Satu, dan pasti mereka sudah istilahnya itu udah punya SOP-nya. Mereka dalam tanda kutip nggak mungkin gitu loh, istilahnya keluar dari jalur itu gitu. Karena mungkin kalau misalnya mereka keluar dari jalur SOP-nya, ya pasti mungkin udah dipecat kali ya.
karena nggak sesuai SOP. Nah, jadi menurut gua kalau misalkan yang bilang memang mekanik dari bengkel resmi Yamaha-nya atau mungkin Honda-nya gitu ya, kalau untuk motor Honda atau semua segala macem, gua mungkin masih percaya karena ya mereka udah melalui pelatihan, kemudian mereka udah sesuai SOP, kemudian juga ya mungkin dari pelatihan itu mereka mendapat sertifikat kali ya, dan sertifikatnya yang diakui gitu. Tapi kalau misalkan dari bengkel eh, yang bukan resmi, bukan gue ini ya, bukan gue meng-underestimate, enggak, tapi eh, kalau gue pribadi gue nggak bisa langsung percaya kalau misalnya yang bilang mekanik dari bengkel-bengkel yang biasanya kayak ada di pinggir jalan gitu. Karena eh, gue nggak tahu kan, mereka mungkin bisa aja nih dalam tanda kutip ya, ini sekali lagi ini adalah persepsi gue, mungkin bisa aja mereka eh, belajarnya otodidak, jadi nggak melewati dalam tanda kutip sekolah ataupun pelatihannya. Kemudian kalaupun mereka melewati pelatihan gitu ya, gue to be honest mungkin masih dalam tanda kutip masih belum percaya kalau memang sertifikatnya atau sertifikat pelatihannya itu belum bisa dibuktikan gitu loh. Jadi ya gitu ya, ya balik lagi sih, kalau ini kan masalah kepercayaan, keyakinan kita. Kalau gue sih gitu, gue lebih percaya ke apa yang dibilang di bengkel resminya gitu ya, buat Yusuf Supriyadi. Jadi selama memang, oh ya sama satu lagi, selama memang menurut gue motor ini masih tetap dipasarkan dan bahkan sempat mengalami facelift kan. Frigo ini kan berarti udah berapa tahun nih, kalau dari Gen 1 itu sampai sekarang ini Gen kedua udah facelift, berarti total mungkin udah 5 tahun lebih ya. Jadi ya untuk masalah spare part, masalah yang lainnya harusnya udah nggak ada masalah gitu loh. Gitu ya buat Yusuf Supriyadi. Kemudian dari KT Bentar 776, kalau Beat mah menang irit doang, nafasnya pendek banget soalnya. Ya memang si Beat itu iritnya udah kelewatan. Gue aja sampai nggak habis pikir gitu, ini motor irit banget ya. Motor istri saya Beat 2000 apa ini 2024 ya. Motor saya MX King dan istri saya ini 2004 2024 nih, gue nggak tahu deh ya. Dan istri saya udah mau ngejual nih motor Beat, katanya udah ngelirik Villano, keren banget kata istri. Kalau Frigo emang top dah, saya udah sering lihat di jalanan, aslinya keren parah. Ya gitu ya, kalau misalnya ini sih balik lagi ke selera ya, kalau masalah Frigo semua segala macam. Tapi kalau gue pribadi memang gue ngerasa Frigo ini cakep motornya gitu. Nah ini kemudian dari @pevency, Kang saya beberapa kali lihat video Akang dan akhirnya makin yakin ambil Frigo. Wah terima kasih ya buat @pevency ya, gue juga senang gitu ya kalau misalkan ternyata video gue bermanfaat juga gitu buat teman-teman. Alhamdulillah sudah 1 bulan pemakaian, yang saya rasakan selama ini bagasi luas ini upgrade yang saya perlukan, karena sebelumnya biasa pakai Supra X125 helm in, jadi harus besar bagasinya, minimal muat helm. Betul, itu juga alasan gue kenapa gue ambil Frigo, karena gue memang butuh bagasi yang luas gitu, yang bisa membawa barang banyak. Dengkul tidak mentok dek depan, betul juga, dengkul kita tuh nggak mentok. Kayak gue tuh dulu sempat punya Vario kan, Vario 125 itu mentok jujur, jadi kayak apa ya, kayak nggak tahu sih, mentok aja gitu ke dek depan ya. Tapi memang Frigo itu yang gue nggak suka itu adalah bagian dek kaki bawahnya, itu sempit banget cuy. Jadi kayak ya kalau misalkan lu sebelumnya anggaplah lu misalnya pakai Beat gitu ya, atau lu pakai Mio, atau lu pakai motor matic yang lain lah, terus tiba-tiba lu beralih ke Frigo, lu akan ngerasa perbedaan yang wow gitu karena dek kakinya memang kecil, jujur aja gue akan sampaikan gitu ya, antara depan dan belakang tuh sempit jaraknya. Kemudian soal suspensi menurut saya sudah cukup, karena saya pakai Supra sebelumnya yang suspensinya memang keras. Nah terus tenaga sudah cukup untuk menggunakan dalam kota. Iya betul, gue juga untuk stop and go cukup, nanjak dalam kota juga cukup. Kalau nyoba tarikan di atas 55 km per jam belum pernah, karena masih proses inrayan. Ya betul, kalau inrayan sabar dulu aja, nggak usah main geber-geber dulu gitu, karena kan proses apa ya istilahnya, part-partnya itu biar beradaptasi dulu ya. Jadi ya udah nikmatin aja gitu proses inrayan tuh. Nah terus
soal gantungan depan itu saya ganti karena selain kurang kokoh dia juga nggak ada penutupnya, jadi rawan lepas barang dari gantungan. Betul betul. Jadi memang gue juga menyarankan sih ya, kalau misalnya teman-teman yang punya Frigo gitu ya, eh kayaknya gantungan depan itu memang diganti aja gitu, lebih enak ya. Ganti yang aftermarketnya banyak ya, terus ya kokoh gitu kalau diganti juga. Karena kalau bawaannya itu dia terlalu lentur, kecuali misalnya teman-teman ya jarang banget, istilahnya gini, ya udah pakai itu memang bener-bener sesuai dengan peruntukannya gitu, pakai untuk gantungan plastik atau apa yang beratnya maksimal 1 kilo. Kalau itu sih masih aman. Tapi kalau gue pribadi nggak bisa, gue tuh kadang suka ngegantung barang apapun gitu yang simple dan beratnya lebih dari 1 kilo gitu. Jadi ya gitu, kalau yang kayak gue mungkin bisa langsung diganti. Nah terus kemudian kekurangannya mungkin di footstep penumpang, sering kena ke kaki saat kaki pengemudi turun. Overall saya puas sih, dan istri juga senang beli motor ini karena sesuai kebutuhan untuk sehari-hari ke kantor, pasar, dan jalan dalam kota. Betul ya, ini sesuai banget kebutuhan sebenarnya ini motor tuh. Mungkin bisa dibahas Kang, footstep bagian belakang Frigo menurut saya terlalu dekat dengan kaki pengemudi ketika kaki turun. Mungkin bisa diatur footstepnya. Nah iya benar, ini gue juga baru baru ngerasain ya. Gue tuh pas baca komen ini, gue jadi mikir, apa iya gitu ya. Nah memang sebelum-sebelumnya juga kan gue juga sering lah ya, kayak misalkan boncengan nih, kita boncengan gue pakai motor lain, kadang juga sempet kesenggol gitu ya, kesenggol kaki yang di belakang yang gue bonceng. Tapi nggak sering gitu. Tapi pas setelah gue pakai Frigo, setelah gue baca komentar ini, gue kepikiran juga, dan iya ternyata emang bener gitu. Jadi si footstep belakang kemarin lah, hari Sabtu kemarin itu gue kan pergi sama cewek gue. Si footstep belakangnya itu pas cewek gue ya kakinya di atas footstep ya. Saat gua turun, tiap gua turun pas di kondisi macet terus sambil jalan pelan-pelan gitu, kaki gua tuh pasti selalu kena si kaki cewek gua yang di footstepnya itu. Gua sampai bilang, coba dimundurin dikit kakinya. Dia mundurin pun masih tetap kena gitu. Jadi memang ini gua baru ngerasain juga nih. Gua baru ngerasain, dan sebenarnya ini bisa dibilang ngeganggu dan nggak ngeganggu. Kalau nggak ngeganggunya ya kalau pada saat kita lagi jalan, kita nggak nurunin kaki ya, nah itu aman-aman aja, nggak ada masalah. Terus juga kalau misalnya kita lagi sendiri naik motornya, itu fine-fine aja. Tapi yang mengganggunya itu pada saat kita berada di kemacetan, atau pada saat pokoknya kaki kita lagi turun aja, kaki si drivernya ya, pengemudinya lagi turun, terus kita sambil gas pelan-pelan yang kakinya itu masih ngeplek gitu, ngerti ya, ngeplek gitu sambil jalan pelan-pelan. Nah itu memang agak keganggu karena kena gitu ya. Jadi memang menurut gue si footstep ini agak mengganggu di momen-momen tertentu. Dan bener, ini gue baru kepikiran nih setelah gue baca, jadi kayak iya ya bener ya ternyata. Tapi kalau misalnya untuk masalah footstepnya bisa diatur atau enggak, nah ini gue belum ngecek juga ya, gue belum ngeliat secara detail apakah si bagian apanya, rangka di footstepnya itu bisa diutak-atik atau gimana, gue belum cek lagi. Tapi kayaknya pun kalaupun bisa, mungkin posisinya jadi kurang presisi ya, karena posisi footstep sekarang Frigo itu sebenarnya menurut gue itu udah pas untuk yang dibonceng. Karena gue pernah juga dibonceng pakai Frigo, gue duduk di belakang, itu nyaman gitu loh. Karena mungkin karena joknya lebar ya, jadi posisinya tuh dia agak lebih ke depan sedikit gitu ya, depan sedikit, dan ya enak gitu kalau untuk yang dibonceng. Nah untuk ngerubah mungkin pasti akan mempengaruhi lagi ini kenyamanan dari si yang diboncengnya. Itu ya untuk footstep mungkin nantilah gue akan coba lihat lagi secara detailnya kayak gimana kira-kira, apakah bisa diutak-atik atau enggak gitu. Gitu ya. Nah terima kasih ya sebelumnya untuk Vivense yang udah komentar, kemudian juga teman-teman lain ya yang udah sering komentar tentang konten-konten gue ucapkan terima kasih. Gue pasti akan selalu update ya tentang Frigo gue. Kalau misalkan gue merasa Frigo gue ini ada yang istilahnya, wah kok jadi nggak nyaman, ini pasti gue akan update guys. Jadi tenang aja, pokoknya gue akan berusaha semaksimal mungkin objektif. Gue nggak akan melebih-lebihkan, gue nggak akan menutup-nutupi kelemahan, enggak. Jadi setiap yang gue nggak suka ataupun yang mungkin gue suka, gue akan sharing lah sama kalian. Itu ya, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.